Cek, cek, satu, dua, cek. Semuanya sudah siap dimulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahid daimi baqa'uh, al-lazimu qada'uh, at-taqibu burhanuh, al-ghalibu sultanuh, alladhi ayyada ad-din ba'dama wallat ulatuh, wastawlat udatuh, wa tada'da'at arkanuh, wa tasa'sa'at a'wanuh, wa anqaddat kawakibuh, wa anqaddat kataibuh, wa dhalla nasiruh, wa qalla majiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih, wa salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaih, wa salli ala sayyidina Muhammadin kama umirtu bis salati alaih, wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an tusalla alaih, wa salli ala sayyidina Muhammadin kama yanbaghi as-salata alaih. Yang kami ta'zimi dan kami muliakan para alimul ulama, para guru setempat, para kiai, asatid wa asatidat setempat. Yang kami hormati aparatur pemerintahan setempat, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT beserta tokoh-tokoh masyarakat setempat. Dan yang kami hormati juga, plus kami istimewakan keluarga besar Sohibul Hajat, terkhusus kepada pengantin baru yaitu Mbak Yanti Rianti STR Keb dengan Mas Muhammad Syahrial SPT. Mbak Yanti Rianti dengan Mas Muhammad Syahrial. Betul Bu? Betul. Ilal ucapkan selamat untuk pengantin baru ya, untuk Mbak Yanti dan Mas Muhammad. Selamat menempuh hidup baru, selamat berbahagia, selamat cie-cie. Semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah, amin. Amin. Dikaruniai putra-putri solehah, amin. Barakallahu laka, amin. Wa baraka alaika, amin. Wa jama'a bainakuma fi khairin, amin. Allahumma alif bainahuma kama alafta Nabi Adam wa Hawa, amin. Wa Nabi Yusuf wa Zulaikha, amin. Wa Nabi Muhammad wa Aisyah, amin. Wa Sayyidina Ali wa Fatimah, amin. Bi barakati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Panitia mana? Ada panitia? Sebelum kita lanjut, ini bagusnya diikat aja biar gak ngalangi. Sebelah sini kelihatan kan Bu? Ya, Uwis kelihatan? Uwis. Alhamdulillah, segala puji tetap hanyalah milik Allah, Tuhan yang satu tiada duanya, Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah yang telah mensyariatkan nikah, yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, segala puji tetap hanyalah milik Allah. Tuhan yang telah menganugerahkan kita semua nikmat sehat, nikmat umur, nikmat waktu, nikmat tempat. Yang dengan semua nikmat yang sekarang kita rasakan menjadi wasilah kita semua bisa berkumpul, berbahagia bersama di tempat ini. Alhamdulillah. Salawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada kekasih kita, suri tauladan kita, panutan kita yang menikah di usia 25 tahun. Ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para ahlul baitnya atau keluarganya, kepada para sahabatnya, sigharu tabi'in, kibaru tabi'in, dan juga kepada para pewarisnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sallu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu ala Muhammad. Siap kita sama-sama bersolawat? Siap. Semuanya siap kompak? Siap. Siap serempak? Siap. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Semuanya. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah tan'um bi asrarik ma khaba man zarak wallahi ay wallah. Semuanya. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Sebelah sini. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Yang di dalam. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah. Lebih kompak. Wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Fida'ukal arwah wa mithluhal asbah ya khairatal fattah min anbiya'illah. Semuanya. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal qawmi alillah. Sekali lagi. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah semuanya, ibu, bapak, mas, mbak, apa kabar, sehat? Alhamdulillah.
Piye kabare? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah di siang hari ini Hilal bisa silaturahim, berkunjung, bertatap muka dengan jamaah di kampung apa? Apa? Di Belasba. Ya itulah. Ini ada di sini ya Bu. Kampungnya di kampung apa? Kampung apa iki, Blok Bu? Cipedang Lasdam. Cipedang Lasdam. Itu, Cipedang Lasdam, desanya Desa Jaya Mulia Kecamatan Kroya. Kroya, Kabupaten Indramayu. Alhamdulillah. Yang mana ini pertama kalinya Hilal ke sini ya Bu. Ya. Sebelum-sebelumnya ibu-ibu pernah lihat hilal? Di mana, Bu? Emangnya ibu suka ngelihat hilal? Kalau bulan puasa? Tiap sahur? Nge-SMS? Enggak. Cuma nonton aja ya Bu. Tapi alhamdulillah sekarang bisa berjumpa langsung, bertatap muka langsung, bersilaturahim, bahagia bersama, bersyukur bersama, melihat pengantin baru yang bahagia. Alhamdulillah. Semoga perjumpaan kita pada siang hari ini bukan untuk yang terakhir kalinya. Tapi kita nanti bisa berjumpa kembali, berkumpul kembali. Bahkan semua yang ada di depan hilal ini kelak bisa berkumpul di surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, Karo hadirot, bapak-bapak, karo ibu-ibu, yang muda, karo yang berbicara tentang cinta. Cinta adalah hal istimewa dalam kehidupan yang dimiliki oleh setiap insan yang bernyawa. Rasa itu tumbuh di mana saja dan kapan saja. Pagi, siang, sore, malam. Ada yang merasakan cinta. yang di Asia, Yang di Amerika, yang di Eropa, yang di Afrika, yang di Australia, yang di Kroya. Ada yang merasakan cinta. Bahkan banyak orang yang lalai jaga kolbu, tak sadar diri bahwa ia sedang jatuh cinta. Astagfirullahaladzim. Sang Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, atau yang sering kita kenal dengan Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau berpendapat bahwa cinta wa huwa ayyamila tabu ilaihi likaunihi ladidan indahu. Cinta merupakan kecenderungan alami terhadap apa saja yang ia cintai, sehingga cinta itu terasa nikmat baginya. coba saji-saji sahabat ngaji, apakah pernah merasakan cinta? Ayo jujur. Pernah Mbak? Pernah. Pernah atau sedang? Yang bilang gak pernah bohong. Itu buktinya mbak-mbak sebelum ke acara ini senyum-senyum dulu di depan kaca. Senyum-senyum sendiri di depan kaca. Mas-mas yang kegeeran merasakan sangat ganteng. Mbak-mbak yang kegeeran merasakan sangat cantik. Saking cantiknya, Ketika mbak-mbak bercermin, aduh ternyata saya tuh mirip Syahrini ya. Itulah realita cinta subhanallah. Lalu yang jadi pertanyaan, apa yang paling dicintai manusia di dunia? Hartakah? tidak. Coba kalau yang punya harta banyak Bu, orang kaya, dikasih satu penyakit aja sama Allah, apakah dia akan terus menyimpan hartanya tanpa digunakan untuk berobat? Apakah seperti itu? Tidak. Jawabannya oh tidak. Mulan aja jamilah bukan jamidong. Sirup aja belewah bukan kadong-dong. Duren aja dibelah bukan dibedong. Nah lalu apa yang paling dicintai oleh manusia di dunia? Imam Al-Ghazali berkata, wa'lam anna ahabbal asya'i ilal insani dawamu nafsihi. Ketahuilah bahwa hal yang paling dicintai oleh manusia di dunia
yaitu kelangsungan hidupnya. Apa Bu? Kelangsungan hidupnya. Manusia itu sangat menyukai kelangsungan hidupnya. Ingin terus hidup dan membenci mati. Rata-rata manusia seperti itu. Coba kita buktikan ya. Demi kelangsungan hidup, orang rela mengorbankan hartanya yang begitu banyak. Misalnya ketika sedang sendiri di jalan yang sepi, pakai mobil Lamborghini, Harganya 9M, pakai jam tangan mewah, 30 juta, di rekening ada banyak uang, 70 juta. tiba-tiba ada 3 orang begal. Maka ia tidak berpikir panjang lagi Bu. Langsung menyerahkan hartanya yang dikumpulkan dengan tidak mudah. Dicari dengan tidak sebentar. Namun demi kelangsungan hidup, harta bisa dicari, nyawa tak ada pengganti. Demi kelangsungan hidup ada orang yang rela mengorbankan anggota tubuhnya. Mengorbankan apanya Bu? Anggota tubuhnya. Misalnya ada seorang bapak-bapak yang terkena infeksi di kelingkingnya. Di apanya? Di kelingkingnya. Kemudian bapak-bapak tersebut konsultasi ke dokter. Supaya bisa selamat, supaya nyawanya bertahan. Kata dokter, Bapak, supaya infeksinya tidak menyebar ke seluruh tubuh, maka kelingking Bapak harus diamputasi, harus dipotong. kira-kira bapak tersebut milik kelingkingnya gak diamputasi, gak dipotong, kemudian infeksinya menyebar ke seluruh tubuh, sampai ke organ dalamnya, sampai nyawanya hilang, atau kelingkingnya dipotong, anggota tubuh yang lainnya selamat. Kira-kira bapak tersebut pilih yang mana? Ya, Kelingking diamputasi, akhirnya kelingking pun hilang, yang penting nyawa tidak melayang. Betul Bu? Betul. Demi kelangsungan hidup sampai ada orang yang rela menggadaikan keimanannya. Menggadaikan keimanannya, rela keluar dari Islam demi mempertahankan hidupnya. Banyak sekali kejadian seperti itu. Misalnya aja Bu, di Kabupaten Garut, di tempat Ilal tinggal, ada suatu kampung yang jauh ya. Kampung tersebut rata-rata masyarakatnya itu pembuat bakul. Ibu tahu bakul kan? Kalau bahasa Indramayunya apa Bu bakul? Congro apa? Cepong. Cepong. Ya. Nah rata-rata Bu masyarakatnya itu di kampung tersebut pembuat cepong. Nah datanglah seorang pendeta menawarkan jaminan hidup, menawarkan harta, menawarkan sembako. Syaratnya kalau kalian nanti kalau kalian mau dikasih harta, mau dikasih sembako, syaratnya nanti jadi Kristen. Ditawari Bu di kampung tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Demi terus bisa makan, satu kampung masuk Kristen. Na'udzubillah min dzalik. Satu kampung masuk Kristen, pindah agama. Demi terus bisa makan, demi kelangsungan hidupnya. Namun alhamdulillah sekarang kampung tersebut sudah diislamkan kembali, alhamdulillah. Demi kelangsungan hidup ada orang yang rela mengorbankan kelangsungan hidupnya juga. Ia ingin hidup tapi mengorbankan hidupnya. Ingin nyawanya bertahan tapi mengorbankan nyawanya. Ketika malam sepi, gelap, sunyi, tiba-tiba loncat ke rumah orang. Maling Bu, mencuri. Padahal kalau ketahuan itu bisa digebukin sampai mati, betul gak Pak? Betul. Jika kita terus berbicara tentang cinta akan sangat panjang. Karena seorang pakar cinta berkata, bahwa cinta merupakan 5 huruf yang membuat masalah tidak ada ujungnya. C-I-N-T-A, cinta. bertahan satu cinta, bertahan satu C-I-N-T-A. Bertahan satu cinta, bertahan satu CI. Yang muda punya caranya sendiri untuk membicarakan masalah cinta. Nah yang tua juga, embok-embok, punya caranya sendiri untuk membicarakan tentang cinta. Namun yang jadi pertanyaan, di manakah perahu cinta itu harus berlabuh? Kepada siapakah kita harus mencintai yang sebenar-benarnya? Jawabannya adalah hakikatnya cinta kita 100% hanyalah milik Allah. Setuju?
Di dalam kitab Mausu'atun Nadratun Na'im fi Makarimi Akhlaqi Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa cinta terbagi menjadi 3. Berapa, Bu? 3. Cinta terbagi menjadi 3. 1. Mahabbatullahi ta'ala, cinta Allah ta'ala. 2. Mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan 3. Mahabbatul khalqi, cinta makhluk. Jadi apabila kita ingin cinta, maka cintailah yang 3 tadi. Hadirin, Babar. 1. Mahabbatullahi ta'ala, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat mencintai Allah. Cinta kepada Allah adalah makom yang sangat mulia, derajat yang sangat tinggi yang hanya dimiliki oleh orang-orang beriman. Makanya dalam ayat tadi, sesungguhnya orang-orang beriman amat sangat mencintai Allah. Cinta kepada Allah artinya kecondongan, kebergantungan, penghambaan di dalam hati yang paling dalam hanya kepada Allah. Allah menjadi nomor 1, Allah adalah segalanya. Namun perlu diketahui bahwa cinta kepada Allah tidak cukup hanya di lisan. Tidak cukup hanya di apa, Bu? Di lisan. Di lisan. Sebagaimana kebanyakan anak muda zaman now, I love you beb, I love you encai. Yang cinta tak cukup hanya di lisan. Jangan omong doang. Cinta tak cukup di lisan, tapi harus ada pembuktian. Pembuktian tak cukup pembuktian, tapi harus dibuktikan dengan benar. Cinta kepada Allah ada cara pembuktiannya, cara pelaksanaannya. Di antaranya dengan 1. Cinta Al-Quran, 2. Cinta Rasulullah, dan 3. Cinta akhirat melebihi dari cinta dunia. 1. Cinta Al-Quran. Cinta apa, Bu? Al-Quran. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, "Man kana yuhibbu an ya'lama annahu yuhibbu Allah 'azza wa jal, falya'rid nafsahu 'ala al-Qur'an. Fa in habba al-Qur'an fa huwa yuhibbu Allah 'azza wa jal. Fa innamal Qur'an kalamullah 'azza wa jal." Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang ingin mengetahui apakah dirinya mencintai Allah atau tidak, ingin mengecek kecintaan dirinya terhadap Allah, maka periksalah kecintaan dirinya terhadap Al-Quran. Apabila ia mencintai Al-Quran, maka ia mencintai Allah. Karena sungguhnya Al-Quran adalah kalamullah azza wa jalla. Diibaratkan seperti mbak-mbak pemudi yang ketika mendapatkan surat dari orang yang dicintai. Kalau ibu-ibu, mbok-mbok mungkin zaman dulu itu pakai surat ya buat kirim pesannya. Kalau zaman sekarang pakai apa? WhatsApp, pakai Messenger, DM dan lain sebagainya. Ketika ada pesan masuk dari orang yang sangat kita cintai, pasti kita selalu ingin membukanya lagi, Dibaca lagi, membukanya lagi, dibaca lagi, membukanya lagi, dibaca lagi. dan ingat terus kepada pengirim suratnya. Karena isi suratnya pasti tidak jauh dari ajakan atau larangan. Karena kasih sayang. Begitupun ayat suci Al-Quran, surat dari Allah yang isinya juga sama, ajakan dan larangan. Karena kasih sayang Allah terhadap kita hambanya. Seharusnya kita juga ingin selalu membukanya lagi, Dibaca lagi, membukanya lagi, dibaca lagi, membukanya lagi, dibaca lagi. dan ingat terus kepada pengirim suratnya. Ingat terus kepada Allah. Ingin selalu menyebut-nyebut asma Allah. Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba syai'an aktsaru min dzikrihi." Barang siapa yang menyukai sesuatu, maka ia akan sering menyebut-nyebutnya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Menyebut-nyebut, mengingat-ingat itu tanda cinta. Terhadap apa yang sering disebut,
apa yang sering diingat. Misalnya saja, bapak-bapak, mas-mas di kampung ini sering ya sekali membicarakan masalah bola. Di rumah nonton bola, selesai pertandingan update status tentang bola, nyari berita di koran, di televisi, di radio tentang bola, ke warung beli kopi dan rokok sama penjaga warung ngobrol bola, ada tetangga lewat yang diobrolkan tentang bola, bahkan sampai makan pun sama bola, bakso karena berbentuk bola. Nah, berarti bapak-bapak yang seperti itu cinta bola. Lihat aja Bu, putra-putra ibu, kalau lagi suka mainan anak-anak, dari pagi sampai sore yang diurusnya tuh mainan terus. Betul gak Bu? Betul. Mbak-mbak kalau lagi suka K-pop, artis Korea, gak pagi, gak sore, gak malam yang ditontonnya tuh apa Bu? Artis K-pop terus, artis Korea terus. Itulah tanda cinta seseorang terhadap sesuatu. Pikirannya, hatinya, tenaganya, waktunya, semuanya habis oleh sesuatu yang ia cintai. Begitupun orang yang cinta kepada Allah, ia rajin membaca Al-Quran, suka berzikir, hobi bersolawat. Itulah orang yang cinta kepada Allah. Lanjut Bu, Lanjut. Lanjut, bahasa Indramayunya apa? Maning. ya. Maning Bu. Itu tadi baru cara mencintai Allah, cara yang pertama ya. Kemudian sekarang cara yang kedua. Kalau kita ingin mencintai Allah, kita cintai Rasulullah utusannya. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 31, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kau mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Termasuk cinta kepada Allah adalah cinta agamanya, cinta Nabi dan Rasulnya, cinta kitab sucinya, dan cinta kepada para ulama, pewaris para Nabi dan Rasul. Orang yang cinta kepada Allah pasti mencintai Rasulullah. Begitupun sebaliknya, orang yang mencintai Rasulullah pasti cinta kepada Allah. Kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena Allah mencintai Rasulullah dan Rasulullah juga mencintai Allah. Syahadat aja disatuin ya Bu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jika ingin mendapat ridho Allah, ikutilah jejak Rasulullah. Jadikan ia sebagai contoh. Beriman dengan kokoh, Tidak mudah roboh, berpikir tidak bodoh, bertindak tidak ceroboh, berbuat tidak senonoh, dalam pergaulan buruk jangan sampai jatuh. Jika ada yang ngajak ke sini ke sono, ogah gitu loh. Setuju Bu? Kemudian cara mencintai Allah yang ketiga Bu. Yang keberapa? Ketiga. Yang ketiga, dengan mencintai akhirat melebihi daripada cinta dunia. Bu, Mbak, ibu-ibu cinta sama suami ibu? Cinta. Kenapa Bu bilangnya sambil cinta dong? Jujur ya Bu, cinta? Cinta. Nah, ibu-ibu sudah jawab dengan jujur cinta. Sekarang
bapak-bapaknya nih, Mas-masnya. biasanya bapak-bapak mas-masnya lebih jujur. Pak, cinta sama istri bapak? Enggak, Bu. Bapak cinta sama istri bapak? Ora, Bu. Pasti keduanya saling mencintai. Namanya juga suami istri. Begitu ketika orang yang sedang saling mencintai terpisahkan oleh jarak. Misalnya ibu di rumah, bapak berangkat kerja ke tempat yang jauh, maka muncul rindu. Betul gak, Bu? Betul. Karena terpisahkan oleh jarak muncul rindu, dan rindu hanya bisa diobati dengan perjumpaan. Begitupun orang yang cinta kepada Allah, muncul rindu ingin berjumpa langsung dengan Allah. Meskipun di dunia tidak bisa berjumpa langsung dengan Allah, namun ia berharap besar bisa berjumpa langsung di akhirat kelak. Yarju liqa'a rabbih. Maka orang yang cinta kepada Allah akan mengkedepankan, mendahulukan, memprioritaskan urusan akhirat yang di sana terdapat perjumpaan dengan Allah. Jika sedang asik-asiknya mendengar musik, Aku merindu. tiba-tiba Bu terdengar suara adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka orang yang cinta akhirat lebih dari cinta dunia akan segera menstop musiknya dan bergegas untuk sholat, karena sholat urusan akhi. Diibaratkan seperti Mas Dilan dengan Mbak Milea. Teteh-teteh, mbak-mbak, pemuda-pemudi pasti tahu kan ya, Dilan dan Milea. Mbak Milea cinta sama Mas Dilan. Mas Dilan cinta sama Mbak Milea. Saking cintanya Mas Dilan ke Mbak Milea, ketika dipanggil untuk menghadap, meskipun jauh terpisahkan oleh jarak, ia tidak berpikir panjang, tidak banyak pertimbangan, langsung bersiap-siap, bergegas memenuhi panggilan Mbak Milea. Ribuan tantangan ia hadapi, jutaan rintangan ia lalui. Duri-duri tajam di jalan pun menjadi bunga-bunga indah baginya. Masya Allah. Itulah tanda cinta seseorang, mementingkan siapa yang ia cintai atas segala hal, bahkan atas dirinya sendiri. Dan jika cinta telah bersemi, maka kerinduan akan muncul untuk sang kekasih hati. Ku menangisku karena rindu. Ku bersedih, sedihku karena rindu. Tak dem 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 bum bum. Mau makan teringat padamu, mau tidur teringat padamu, mau apapun teringat padamu. Ya Allah, bangun tidur teringat padamu, mau kerja teringat padamu, mau apapun teringat padamu. Ya Allah. Yeah. Maning Bu, minum dulu gak apa-apa? Bu, Tadi, kapan Bu? Tadi, kapan Bu? Tadi disebutkan bahwa cinta itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama cinta Allah. Yang kedua cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, ibu-ibu pengen tidak masuk surga? Ibu-ibu pengen tidak masuk surga?
Gak mau ya Bu, ada juga pengen masuk surga. Sedangkan untuk masuk surga itu tidak gratis Bu, ada syaratnya. Wajib menjadi orang yang beriman. Dan menjadi orang beriman pun ada syaratnya, yaitu wajib cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawalladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Rawahul Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah beriman di antara kalian sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada kedua orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan Bu kepada kita semua pentingnya cinta kepada Nabi. Sampai disebutkan la yu'min. Apa Bu? La yu'min. La yu'min kalau secara terjemahannya itu artinya tidak beriman. Tapi maksud dari tidak beriman di situ menurut para ulama adalah tidak kamalul iman. Imannya tidak sempurna. Sayang 1000 saya. Saking pentingnya cinta kepada Kanjeng Nabi harus lebih diutamakan daripada cinta anak kepada orang tua. Padahal kewajiban anak kepada orang tua begitu besar. Saking pentingnya cinta kepada Nabi harus melebihi cinta orang tua terhadap anak. Padahal kewajiban orang tua terhadap anak begitu banyak. Anak dan orang tua yang hubungannya begitu dekat, kewajibannya begitu besar, haknya begitu banyak, namun harus lebih diutamakan cinta kepada Kanjeng Nabi. Nah apalagi dengan orang lain, saudara muslimin muslimah, tetangga kita tetap mencintai mereka. Namun semua itu harus lebih diutamakan cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada Nabi bisa dilaksanakan dengan 3 cara. Berapa Bu? 3 cara. Telu cara. Yang pertama al-ilmu bisirati, mengetahui seluk-beluk kehidupannya. Yang kedua ihya'u sunnati, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Dan yang ketiga iktsarus sholawatu alaih, memperbanyak sholawat kepadanya. Kemudian cinta yang ketiga Bu, yang keberapa? Ketiga. Yang ketiga yaitu mahabbatul khalqi, cinta makhluk. Cinta apa Bu? Cinta makhluk. Cinta makhluk. Cinta makhluk juga terbagi menjadi 2. Yang pertama, cinta makhluk yang ada hubungannya dengan perintah Allah. Seperti mencintai kedua orang tua, cinta kepada para ulama, cinta kepada guru, cinta kepada pasangan, cinta kepada saudara, karib kerabat, tetangga, muslimin muslimat sedunia. Contoh cinta makhluk tapi dilaksanakannya kan karena Allah Bu. Cinta makhluk dilaksanakan karena Allah, ada kaitannya dengan perintah Allah, seperti yang sudah dilaksanakan oleh pengantin baru Mbak Yanti dan Mas Muhammad. Itu cinta makhluk karena Allah Bu, ada kaitannya dengan perintah Allah. Dari Al-Quran ada dalilnya, misalnya Quran surat Ar-Rum ayat 21. Dari hadis Nabi juga ada dalilnya, misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, faman lam yastati' fa 'alaihi bisiyam, fa innahu lahu wija." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah sanggup untuk menikah, maka menikahlah. Namun barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa itu merupakan obat pengekang baginya." Dag dik duk detak jantungku, ser 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 suara darahku. jika cinta telah berpadu, ada resep yang mestinya harus saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi, dan saling melengkapi. Saling memperhatikan, saling memaafkan, saling mengingatkan, dan saling menyempurnakan. Saling memberi, saling mengasihi, saling menutupi, dan saling menghargai. Saling memahami, saling menjaga, saling menolong, dan saling membahagiakan. I saw sitting in the Susan, so persisisan, and was a If two witches would go to watches, which
Which, wood, walk, twist, walk, put the big bag back, put the big bag dog, put the big bag back, put the big bag back, bag. Ibu-ibu tepuk tangan emangnya ngerti ibu? Orang ngerti ibu. Maning. Contoh cinta makhluk, contoh lain cinta makhluk karena Allah atau ada kaitannya dengan perintah Allah, yaitu cinta alam. Cinta apa bu? Cinta alam. Kita mencintai alam, lingkungan sekitar, karena itu sangat sesuai dengan syariat Islam. Kita mencintai alam dengan cara melestarikannya, merawatnya. Jika ingin memanfaatkannya, manfaatkanlah dengan cara yang baik dan benar, tidak berlebihan. Dengan kita cinta alam, alam pun ramah, tidak marah, tidak mendatangkan bencana alam. Karena rata-rata bencana alam disebabkan oleh tangan manusia. Tangan sopo bu? Manusia. Kita buktikan. Misalnya terjadi kebakaran hutan. Kebakaran hutan yang sangat luas. Itu yang ngebakar hutan bu, manusia atau tupai? Manusia. Terjadi banjir. Salah satu penyebab banjir adalah buang sampah sembarangan. Yang buang sampah sembarangan kodok atau manusia? Manusia. Rata-rata bencana alam disebabkan tangan manusia. Maka manusialah yang harus menjaga alam, melestarikan lingkungan supaya kita bisa tenang beribadah. Kemudian cinta makhluk yang kedua, cinta makhluk yang tidak ada hubungannya dengan perintah Allah. Seperti yang banyak kejadian di zaman sekarang, pacaran, cabe-cabean, terong-terongan, dan lain sebagainya. Padahal di dalam kitab suci Al-Quran, mau dicari, tidak ada satupun ayat yang memerintahkan untuk pacaran. Di dalam kitab hadis pun, mau dibolak-balik, tidak ada satu hadis pun yang menganjurkan untuk cabe-cabean. Ada juga dalil-dalil larangan-larangan yang sebaliknya. Larangan mendekati zina dan pacaran hati-hati termasuk perbuatan mendekati zina. Anak muda sekarang bu, putra putri ibu dan bapak kalau diingatkan, kalau dielengi itu suka ngeles bu, suka beralasan. Kita orang kan tarupan aja bang. Tapi tarupan zaman sekarang disambung pacaran, padahal belum dihalalkan. Terus bagaimana dong? Ta'arufan itu hanya sekedar perkenalan. Dari situ boleh disambung dengan khitbah atau boleh juga langsung menikah. Kalau sudah nikah, cintanya sah, baru jadi ibadah. Oh macam itulah. Ibu. Bu. Ibu. Ibu-ibu pernah ke pom bensin? Pernah, sering ya bu. Kalau di sini belanja ke pasar mana bu? Haurgelis ke sana ya. Tadi Ilal ngelewat ke Haurgelis dulu bu. Belanja ke sana. Nah kalau ke Haurgelis belanja ibu ke pasar, kemudian mampir di pom bensin Haurgelis, coba perhatikan bu. Di dekat tempat pengisian bensin itu ada yang suka ditempel bu. Bulat gitu. Bulat. Nah salah satunya ada yang warna dasarnya putih. Warna apa? Di tengahnya ada gambar rokok berasap, kemudian garis merah melingkar dan garis miring memotong gambar rokok tersebut. Nah itu adalah no smoking, dilarang merokok. Dilarang merokok karena takut meledak.
Kan kalau sudah meledak bahaya ya Bu. Nah bagi yang sedang saling mencintai, emas-emas, mbak-mbak yang sedang saling mencintai namun belum halal, ada aturannya supaya cintanya tidak meledak. Pengen tahu? 4 no. Berapa no? 4 no. Ini baik bagi yang sebelum menikah atau yang sudah menikah. 4 no ini berlarang. 4 no ini larangan no ini harus diterapkan. Kalau bagi yang belum menikah bisa menjaga syahwatnya. Kalau bagi yang sudah menikah insya Allah akan bagus untuk rumah tangganya. 4 no ini, no yang pertama yaitu no itlaqul basar. No apa Bu? No itlaqul basar. Itlaqul basar itu artinya mengumbar pandangan atau jelalatan. Matanya jelalatan. Nah kebalikan dari itlaqul basar yaitu ghaddul basar. Menjaga pandangan. Menjaga, menundukkan, memalingkan atau memejamkan pandangan. Pokoknya menghindar dari pandangan yang diharamkan. Dalam Quran surat An-Nur ayat 30 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. menjaga pandangan merupakan dasar dan sarana untuk menjaga syahwat, untuk menjaga nafsu kita. Di dalam kitab Ighatsatul Lahfan fi Masaidi Syaitan disebutkan, Ja'alallahu subhanahu al-'aina mir'atal qalbi. Fa idza ghaddal 'abdu basarahu ghaddal qalbu syahwatahu wa iradatahu. Wa idza atlaqa basarahu atlaqal qalbu syahwatahu. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan mata sebagai cerminan hati. Jadi mata ini cerminan apa? Cerminan hati. Ketika seorang hamba menjaga matanya, menjaga pandangannya, maka hati juga akan menjaga syahwatnya. Namun ketika seseorang membebaskan pandangannya, maka hati akan membebaskan syahwatnya. Hati-hati, dari matalah awal terpicu beragam rasa. Misalnya, bapak-bapak, mas-mas di televisi melihat korban bencana. Ketika melihat korban bencana atau yang sakit parah, kan langsung muncul kasihan ibu, prihatin. Dari melihat muncul perasaan. Atau misalnya ibu-ibu nonton di televisi acara tahfidz Quran. Ada anak kecil Bu, padahal masih kecil, tapi sudah hafal Al-Quran, hafalannya kuat, bacaannya bagus, suaranya merdu. Itu pasti ibu-ibu terharu ya Bu. Terharu, muncul perasaan dari apa? Dari melihat. Atau mbak-mbak, putri, ibu dan bapak, lagi siang hari, misalnya puasa Senin Kemis, ada hilal lewat, ngelihat hilal, kata mbak-mbak, langsung pengen iftar, soalnya hilal manis, WK. Dari pandanganlah muncul perasaan. Begitupun Bu, berbagai kemaksiatan terpicu dari pandangan. Dari mata turun ke hati, muncul syahwat tak terkendali, setan semangat mengipasi, akhirnya maksiat pun terjadi. Begitupun dikatakan dalam kitab Mawsu'atur Rawa'i Syirul Arabi, kullul hawadithi mabda'uha minan nadhari wa mu'dhamun nari min mustasghari syarari. Kam nadratin fatakat fi qalbi sahibiha fatkas sihami bila qausin wala watari. Semua petaka bermula dari pandangan, dan sebagian besar siksa neraka bermula dari keburukan yang kecil. Berapa banyak pandangan yang langsung merasuk ke dalam hati seseorang. Sangat cepat laksana anak panah yang lepas dari busurnya. Sayangnya anak muda sekarang malah banyak Bu. Emas-emas malah sengaja duduk-duduk di pinggir jalan, kalau ditanya lagi apa? Cuci mata. Cuci mata. Padahal kalau mau cuci mata itu baca Al-Qur'an, hadir ke pengajian lihat ulama itu cuci mata. Dan Rasul memberitakan kita kalau melihat hal yang diharamkan
misalnya bapak-bapak, mas-mas melihat aurat wanita itu segera memalingkan pandangan. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu ia berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadharil fujaati, fa amaroni an asrifa basari." Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pandangan yang tiba-tiba, tidak disengaja. Maka beliau memerintahkanku untuk segera memalingkan pandanganku. Hadis riwayat Muslim. Lihat dong santri. Santri kalau melihat aurat langsung memalingkan pandangan. Astagfirullah. Masih ada. Masih ada. Malah nambah. Berang-berang makan berkat. Berangkat. Jadi kalau melihat hal yang diharamkan, kita memalingkan pandangan, menjaga pandangan. Pokoknya buat emas-emas, adik-adik ya, buat bapak-bapak, jangan sampai jadi lelaki genit. Kelakuan amit-amit, suka godain cewek di gang sempit, suka mandangin cewek puluhan menit, disuruh jaga pandangan sulit, disuruh istighfar amat rumit, ada gadis sendirian langsung nguntit, kalau terciduk terbirit-birit, kalau dipergoki berkelit-kelit, baru dikasih senyum sedikit, langsung nyolek-nyolek kulit. kalau dicoekin emosi selangit. Wajar kalau dapat perlakuan pahit, dihimpit, dicapit, dicubit, digigit. Tak boleh diikuti. Macam tuh tak boleh diikuti. Jangan jadi lelaki genit. Harus jaga pandangan. Itu baru no yang pertama, Bu. No yang pertama. Sekarang no yang kedua. No yang kedua yaitu no tabarruj. No apa, Bu? No tabarruj. Ibu-ibu pernah mendengar tabarruj? Kapan? Tadi. Ya tabarruj. Tabarruj itu artinya menampakkan aurat, Bu. Menampakkan aurat. Ada juga yang mengkategorikan ke dalam tabarruj yaitu dangdan ya. Dangdan berlebihan, pakai perhiasan berlebihan, keluar rumah demi menarik perhatian para pria. Itu juga tabarruj. Dan hati-hati, tabarruj ini termasuk dosa besar. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu bertabarruj sebagaimana tabarruj orang-orang jahiliyah dulu. Dengan bertabarrujnya seorang wanita kemudian dilihat oleh lawan jenis, dari mata turun ke hati, dari hati entah turun kemana, sungguh berbahaya. Hati-hati, Bu, Bapak, Mas, Bah. Tabarruj menampakkan aurat itu bisa mengumpulkan dosa. Menampakkan aurat bisa mengumpulkan dosa. Apalagi kalau misalnya lagi menampakkan aurat, kemudian difoto, selfie. Foto menampakkan aurat itu disebar di media sosial, dilihat oleh ribuan laki-laki, na'udzubillah, itu bisa jadi dosa jariah. Jadi dosanya ngalir. Ibu-ibu, mbak-mbak lagi makan itu bukan maksiat, dia lagi makan, tapi dosanya nambah dari mana? Foto tadi, fotonya menampakkan aurat. Mbak-mbak lagi ke warung, beli kopi buat ayahnya. Nah, ke warung itu bukan maksiat, tapi kok catatan dosanya nambah. Sansoyo nambah, sansoyo dosa. Dari mana? Foto tadi, foto menampakkan aurat. Maka hati-hati. Kalau masih ada di antara kita yang suka menampakkan aurat, segera tutup auratnya. Taubat. Allah pasti mengampuni. Yakin Allah pasti mengampuni. Emang lagi cantik, tapi bukan sok cantik. Cantik lebih cantik kalau menjaga akhlak. Emang lagi cantik tapi bukan sok cantik. Cantik lebih cantik kalau tutup aurat. Cantik, 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 cantik.
Maning Bu? Masih semangat? Uwis mangan? Karo apa? Karo apa? Karo nasi ya. Tadi baru no yang keberapa Bu? Sekarang no yang ketiga. No yang ketiga, no saling bersentuhan dengan selain mahram. Karena efeknya sangat berbahaya. Dari saling bersentuhan bisa saja menghantarkan pada perzinahan. Contohnya Ketika Mas dan Mbak sedang berkegiatan misalnya, ada kegiatan rekreasi dari sekolah atau dari organisasi rekreasi, lagi seru-serunya, main lagi sibuk-sibuknya, kurang kontrol, tangan Mas menyentuh tangan Mbak. Kata si Mas, aduh mulus banget. Hanya dari menyentuh itu langsung setan seneng Bu, langsung ngegoda si Mas. Minta nomornya, chattingan, janjian. Terus dia goda sama setan dari perkara yang sepele gara-gara bersentuhan. Apalagi yang salah itu kalau ketika bersentuhan malah terus pegangan. Itu naudzubillah jika menghantarkan pada perzinahan. Naudzubillahi min dzalik. Nah kemudian sekarang yang keempat. Yang keempat yaitu no khulwat, dilarang berduaan dengan selain mahram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakhluwanna ahadukum bimra'atin fa inna syaitana thalithuhuma." Rawahu Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berduaan di antara kalian dengan selain mahram kecuali yang ketiganya adalah setan. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiganya siapa Bu? Setan. Bukan berarti ketika mbak-mbak dengan emas-emas berduaan, kemudian datang seseorang, nah itu setan. Bukan berarti seperti itu. Tapi setan itu sudah hadir di tengah-tengahnya ya. Sudah hadir tapi tidak terlihat. Menurut Syekh Al-Munawi rahimahullah, di dalam kitabnya Faidul Qadir, bahwa setan menjadi penengah di antara orang yang berdua-duaan. Membisikkan syahwatnya ke kanan ke kiri supaya semakin menggejolak. Hati-hati, waspadalah. Karena setan siap menggoda manusia 24 jam. Bagaimanapun, baik khulwat mukhaffafah yang terlihat oleh orang lain namun percakapan keduanya tidak diketahui, ataupun khulwat mughalladhah, dua-duaan yang sama sekali tidak diketahui oleh orang lain. kapanpun, baik siang Ataupun malam, dimanapun, baik outdoor ataupun indoor, pasti kalau dua-duaan yang ketiganya setan. Memang berdua-duaan itu terasa nikmat. Terasa nikmat. Apalagi di tempat yang sepi. Karena tidak ada yang mencegah dan mengganggu. Dem 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 dem. Aman, aman, aman. Pak Aman. Sepandai-pandai tupai meloncat pasti jatuh juga. Ingat anak muda, jangan asal nikmat tapi ingat rasa menyesal yang menyusul. Hati-hati dengan pergaulan, jika bebas bablas. Teng tereng teng teng, wow, kamu ketahuan sedang pacaran dua-duaan, itu dilarang. Wow, kamu belum nikah, Belum halal sah, di khitbah oga, putusin aja ya. Tak boleh diikuti. Kalau belum halal jangan dua-duaan. Kalau mau dua-duaan ya halalin dulu kayak Mbak Yanti sama Mas Muhammad. Kalau sudah halal, sudah nikah, mau dua-duaan itu bisa jadi ibadah Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari kita cinta Allah, Rasulullah, dan cinta makhluk karena Allah. Cinta dunia lupa akhirat, Cinta gedung mewah lupa kuburan, cinta perhitungan harta lupa perhitungan amal, cinta hidup lupa mati, terlalu cinta ciptaan lupa pencipta. Nah kemudian Ilal mohon doanya terkhusus untuk keluarga besar Sahibul Hajat, untuk rumah tangga pengantin baru,
Juga untuk kita semua yang memiliki hajat masing-masing atau mungkin ada yang sakit di antara kita, maka kita berdoa dengan maksud masing-masing. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم آمين. Masih pengen lanjut? Kita lanjut silaturahimnya, menyambung ukhuwahnya di media sosial, Bu. Di media sosial. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak pengen ngelihat tausiah-tausiah Ilal, boleh di HP, di YouTube. Di YouTube ya, tinggal dibuka YouTube-nya Ilal Channel. Ilal Channel. Ilal Channel. Kalau di Instagram, Instagramnya @ilalaksi. @ilalaksi. Itu yang berdua ya, Bu. Kalau yang masing-masingnya @ilyasawijaya, @alyasawijaya, @ilyasawijaya, @alyasawijaya. Di Twitternya juga sama @ilyasawijaya, @alyasawijaya. Siap, Bu? Siap Oppo. Ya, siap follow, Bu. Semoga kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang jauh lebih baik. Amin. Amin. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.